Baiklah, perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi, BP 1911513021 dari Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan itu cara kerja fungsi faktorial pada bahasa assembly, itu bahasa MIPS. Pertama, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu fungsi faktorial sebelumnya. Fungsi faktorial itu merupakan sebuah fungsi permutasi dari bilangan bulat positif yang menggunakan notasi n faktorial. Nah, faktorial akan mengalihkan bilangan dengan bilangan sebelumnya hingga terakhir akan dikalikan dengan angka 1. Itu n faktorial. Itu ialah n dikali dengan n kurang 1 dikali n kurang 2. Begitu seterusnya. Lalu saya juga menjelaskan bagaimana cara kerjanya itu. Fungsinya pada bahasa assembly. Itu bahasa assembly itu adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang biasanya dirancang untuk jenis prosesor tertentu yang pada kali ini akan menggunakan prosesor MIPS. Faktor utamanya ialah add immediate, register A0, register 0, dan 4. Dan ada juga jam handling faktorial. Jam handling faktorial ini dimana ialah berfungsi untuk fungsinya dari faktorial untuk mengolah nilai. Jprint itu untuk jam print untuk memunculkan output dari faktorial. Lalu instruksi dari L1 di mana ini berguna untuk melakukan rekursi dan memenuhi kondisi dari n kurang dari 1. Lalu di sini berdasarkan kode yang ada di layar saya akan mengcompile ya sebelumnya. Seperti kita lihat pertama itu intermediate type instruction, yaitu menyimpan nilai pada address A0. Itu menggunakan instruksi addressing immediate yang mana nilai 4 ini akan ditambah dengan register 0 dan hasil dari operasi ini akan disimpan ke register 0. Lalu ini ada yang kedua. Yang kedua itu adalah jam link dan link faktorial. Di sini kita memakai pseudo direct. Fungsi ini langsung menjalankan fungsi dari addition immediate untuk mengelola stack. Karena pada perintah stack pointernya akan dikeluarkan dengan 8, maka bisa dilihat pada pointer SP nilainya berubah menjadi F4. Lalu kita lanjut. Di sini adalah perintah untuk menyimpan address sebelum diolah return. Return address ini akan disimpan pada stack pointer. Ini kalikan 4 untuk return addressnya akan disimpan pada value plus 16. Berikutnya yaitu ialah perintah untuk menyimpan address yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah menyimpan nilai A0 ya pada stack pointer. Di sini A0-nya bernilai 4 dan akan disimpan di value plus 14. Kemudian diolah untuk menjadi diolah untuk menjadi instruksi pertama yang untuk diuji kondisi n-nya yang kurang dari 1 dengan menggunakan instruksi SLTI atau set less dan intermediate, dimana ketika nilai dari A0-nya kecil dari 1 maka T0-nya akan bernilai 1, dan karena A0-nya sama dengan 4 dan 4 kurang 1 sehingga kondisinya tidak baik, maka T0-nya sama dengan 0. Lalu untuk menjalankan instruksi dari branch on equal, kondisi ini terjadi ketika T0 sama dengan 0, maka dia akan melompat ke alamat L1, dan karena di sini T0 sama 0 maka kondisinya terpenuhi. Lalu kita lanjut pada instruksi L1. Kondisi L1 pada instruksi L1 akan menjalankan instruksi dari intermediate untuk mendapatkan nilai n kurang 1, sehingga ketika A0 tambah n30 akan disimpan dari alamat A0 ini. Karena A0 nya adalah 4 dan 4 tambah min 1 sama dengan 3, maka A0 nya akan berubah menjadi 3. Selanjutnya yaitu ini menyalakan instruksi yang dari jam dan link faktorialnya, sehingga di sini terjadi rekursi yang pertama, sehingga akan kembali ke set instruksi faktorial pertama yang tadi mana untuk mengolah stacknya kembali.
Karena di stack pointer F4-nya di sini akan dikurangi 8, maka stack pointernya akan berubah menjadi fetch. Selanjutnya itu menyimpan return address. Untuk menyimpan return address saat ini disimpan pada stack pointer sesuai dengan alamat return addressnya yang tadi. Selanjutnya untuk menyimpan nilai dari A0 sebelumnya, untuk melakukan pengolahan selanjutnya yang sama pada rekursi yang tadi. Jadi karena nilai dari A0-nya adalah 3, maka A0 akan disimpan dengan nilai 3 pada value plus 3. Lalu selanjutnya nilai tersebut akan diolah ke instruksi tes uji, di mana n kurang 1 maka T0 akan menjadi 1. Karena di sini A0 masih kurang dari 1, yaitu masih lebih dari 1 yaitu 3, maka akan lanjutkan ke instruksi selanjutnya yaitu bench equal. Lalu karena T0-nya di sini masih 0 gitu, maka akan langsung lompat ke alamat L1, di mana L1-nya akan menjalankan operasi n kurang 1 untuk mendapatkan nilai, sehingga karena 3 kurang 1 itu sama dengan 2, maka A0-nya akan menjadi 2. Lalu kemudian kita akan lompat ke set instruksi faktorial untuk rekursi selanjutnya. Lalu selanjutnya dinilai stack pointer dari fetch akan dikurangi 8 untuk pengolahan stack selanjutnya. Maka nilai dari stack pointernya akan menjadi FE4. Kita lanjut FE4. Selanjutnya untuk menyimpan return address sebelum diolah ke selanjutnya, karena return addressnya adalah 34, maka dia akan dimasukkan ke value-nya senilai 00034. Lalu dia menyimpan dari A0 ke stack pointer selanjutnya, karena A0-nya bernilai 2, maka akan disimpan nilai 2 pada stack pointernya. Dan akan diolah pada SLTI atau set less than immediate. Lanjut, karena kondisi masih belum terpenuhi, karena A0-nya masih 2, maka T0-nya akan tetap di 0. Selanjutnya kita akan lompat ke proses alamat L1 lagi, di mana A0-nya dikurangi menjadi 1. Sehingga nilai dari A0-nya yang 2 akan menjadi 1, dan akan lompat ke set instruksi faktorial yang tadi lagi. Lanjut, di sini dari stack pointernya akan dikurangi 8, dan lagi untuk menyimpan stack pointer saat ini dan return addressnya, karena masih 34, maka akan disimpan di stack pointer yang 00034. Dan untuk A0, karena A0-nya sudah 1, maka disimpan pada stack pointer A1 untuk menyimpan dan load untuk proses selanjutnya. Selanjutnya baru kita bisa proses setelah disimpan pada pointer, maka punya stack pointer selanjutnya yaitu SLTI tadi, yaitu set less than immediate. Karena kondisi masih belum terpenuhi, maka T0 itu akan tetap lanjut di 0 dan akan lanjut ke instruksi selanjutnya. Selanjutnya itu ke instruksi bench equal, yang tadinya T0 akan lompat ke alamat dari L1 dan akan melakukan operasi n kurang 1, sehingga A0 menjadi 0. 0 itu menjadi 0. Lalu selanjutnya ketika kembali jumping factorial, tadi dia melakukan operasi untuk pengolahan stack. Di sini stacknya sudah dikurangi 8. Gitu. Baiklah, selanjutnya nilai stacknya disimpan di stack. Selanjutnya kembali ke jumping factorial tadi, melakukan operasi untuk pengolahan. Maksudnya selanjutnya dari nilai A0-nya, karena sudah 0 disimpan ke stack dan baru bisa diolah. Selanjutnya dari nilai A0 yang diolah dari ke SLTI tadi. Karena di sini A0-nya sudah menjadi 0
dan 0 itu kurang dari 1, maka kondisinya sudah terpenuhi dan T0-nya sudah berubah menjadi 1. Sehingga bisa dilanjutkan ke instruksi selanjutnya, yaitu mengembalikan nilai 1 ke register V0. Nah, hingga saat 1 itu 0 adalah 0, hasil operasinya akan dimasukkan ke register V0, maka V0-nya akan menjadi 1. Baiklah, lanjut itu ke instruksi selanjutnya, itu adisional untuk mengembalikan stack pointer yang terpakai tadi. Di sini untuk mengembalikan kembali yang menambahkan kembali dengan 8, sehingga yang tadinya adalah FD4, maka jika ditambahkan 8 akan menjadi FDC. Lanjut, selanjutnya akan dilanjutkan ke instruksi jam register. Yang dari ke register return dari return address. Karena return addressnya adalah 00034, kita akan mengeksekusinya langsung ke stack pointer sebelumnya. Dan kemudian mengambil dari return address dari pointer stack sebelumnya, sehingga sebelumnya A0-nya adalah 0 menjadi 1 karena pada stack sebelumnya A0-nya adalah 1, maka nilainya akan diambil kembali. Selanjutnya ialah nilai mengambil kembali dari register return yang mana tadi ialah 34 dikembalikan. Lalu dan kemudian stack-nya diolah kembali sehingga bisa melakukan operasi dari multiply ini, yang mana nilai dari n saat ini dan nilai n sebelumnya itu dikalikan dengan V0, sehingga 1 kurang 1 adalah akan menjadi 1, yang akan mengubah nilai dari LO. Ini adalah hasil dari perkalian dari V0 yang dikalikan A0 tadi. Selanjutnya instruksi dari jam register akan kembali pada register return address yang mengembalikan return address ke 00034 dan kembali ke instruksi rekursi. Lalu di sini diambil lagi nilai dari A0-nya pada stack sebelumnya, yang mana itu adalah 2, sehingga nilai stacknya itu A0. Sehingga yang mana nilainya tadi adalah 2, sehingga nilai A0-nya itu kan menjadi 2, dan mengambil alamat dari return address selanjutnya adalah stacknya yang akan ditambahkan 8, sehingga stack pointernya dari FE4 akan kembali menjadi FEC. Lalu kita lanjut. Lalu sudah dimasukkan yaitu multiply, karena tadi A0-nya 2 dan V0-nya 1, dan 2 dikali 1 adalah 2, maka V0-nya sudah menjadi 2, akan disimpan pada register IO. Selanjutnya menjalankan instruksi jam register. Lalu selanjutnya itu terjadi rekursi lagi, sehingga diambil dari nilai A0-nya pada pointer stack sebelumnya, itu 3 setengah A0-nya menjadi 3. Nah, stack pointernya akan ditambahkan 8. Dari FEC akan menjadi FD4, sehingga baru bisa menjalankan operasinya selanjutnya, yaitu multiply, dimana AOE-nya itu 3, AOE-nya 3. VO 3, VO-nya 2, maka 3 kali 2 adalah 6, maka VO-nya sudah bisa menjadi 6, dan hasil LO-nya juga menjadi 6. Lalu selanjutnya kita jalankan lagi instruksi jam register return address tadi, mengambil kembali nilai dari A0 pointer stack sebelumnya, sehingga A0-nya juga sudah berubah menjadi 4.
Maaf, akan saya ulangi. Di sini venulnya adalah load immediate, yang dimana venulnya tadi diisi dengan load menjadi satu sehingga nilai dari venulnya akan menjadi satu. Lalu lanjutkan dengan instruksi addition, di mana nilai A1-nya ditambah 0 akan dimasukkan ke dalam register A0 sehingga nilai A1-nya itu sama 24, maka nilai dari A0-nya itu akan menjadi 24 juga. Lalu kembali lagi ke sistem call yang tadi, sehingga nilainya juga ditampilkan 24 dan 24 juga merupakan faktorial dari 4. Nah, mungkin singkatnya situ yang bisa saya jelaskan dari cara pengerjaan fungsi faktorial dari MIPS ini. Jika ada kesalahan atau error yang bisa dilihat, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.